Samudra Pasai, cahaya Islam pertama di Nusantara. Di bawah langit kelabu yang disapa embun pagi, pelabuhan Hoksemawe berdenyut dengan kehidupan. Tahun 1297, Samudra Pasai berdiri sebagai mercusuar di ujung utara Sumatera, tempat kapal-kapal dari Gujarat, Persia, dan Tiongkok berlabuh, membawa rempah, sutra, dan kisah-kisah dari negeri jauh. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan, seorang pemuda bernama Malik berdiri di tepi dermaga. Matanya menatap horizon tempat laut bertemu langit. Ia bukan pedagang, bukan pula pelaut, melainkan seorang penutur hikayat yang merangkai cerita dari bisik-bisik angin dan ombak. Malik dibesarkan di bawah bayang-bayang Masjid Agung, Masjid Baitur Rahman, yang batu-batu nisannya berbisik tentang para syah bandar dan ulama yang membawa cahaya Islam ke Nusantara. Ayahnya, seorang mubalik dari Gujarat, pernah berkata, "Islam di Pasai bukan hanya agama, Malik. Ia adalah lentera yang menyala di tengah gelapnya laut menenten jiwa. Jiwa yang tersesat." Kata-kata itu terpatri di hati Malik, mendorongnya untuk mencari makna di balik kejayaan kerajaan yang kini dipimpin oleh Sultan Malikus Saleh. Malik bukanlah pahlawan berpedang, tetapi ia memiliki senjata lain, kata-kata. Setiap malam, di bawah pohon kelapa yang menjulang di tepi pasar, ia bercerita kepada anak-anak, pedagang, dan pelancong tentang hikayat Nabi, kisah para sahabat, dan bagaimana Samudra Pasai menjadi pelabuhan pertama yang merangkul ajaran Islam. Suaranya lembut namun penuh api, mengalir seperti air sungai yang membelah hutan Aceh. Namun, di balik gemerlap pelabuhan, bayang-bayang ancaman muncul. Kerajaan tetangga yang masih memeluk kepercayaan lama memandang Pasai dengan curiga. Mereka menyebut cahaya Islam sebagai api asing yang akan membakar warisan leluhur. Malik mendengar desas-desus tentang rencana serangan, tapi ia percaya bahwa pedang tak akan pernah menang melawan kebenaran yang disampaikan dengan hati. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung rendah, sebuah armada kecil dari kerajaan tetangga mendekati pelabuhan. Pasai bersiap untuk perang, tapi Sultan Malikus Saleh yang dikenal bijaksana memilih jalan lain. Ia memanggil Malik dan berkata, "Kata-katamu telah menyatukan pedagang dari negeri jauh. Bisakah kau menyatukan hati yang terpecah?" Malik, dengan kitab suci di tangan dan keyakinan di dada, berjalan menuju perkemahan musuh. Di bawah sinar obor, ia berdiri di hadapan Panglima Perang yang gagah, Raja Dharmawangsa, yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang kau bawa, anak muda? Pedang atau tipu daya?" tanya sang raja. "Aku membawa cerita," jawab Malik. "Cerita tentang rahmat, tentang persaudaraan, tentang cahaya yang tak pernah padam meski badai mengamuk." Malam itu, Malik bercerita tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, tentang perdamaian yang lahir dari iman, dan tentang Samudra Pasai yang menjadi rumah bagi semua jiwa yang mencari kebenaran. Kata-katanya bagaikan lentera menerangi hati yang gelap. Keesokan harinya, Raja Dharmawangsa menarik pasukannya, bukan karena takut pada pedang Pasai, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh hikayat Malik. Samudra Pasai selamat dan pelabuhannya kembali berdenyut dengan kehidupan. Malik, yang kini dikenal sebagai penutur cahaya, terus berkelana, menyebarkan kisah-kisah yang menjaga lentera Islam tetap menyala. Bertahun-tahun kemudian, ketika Malik telah tua dan rambutnya memutih, ia kembali ke pelabuhan Hoksemawe. Di bawah pohon kelapa yang sama, ia melihat anak-anak muda mendengarkan seorang penutur baru. Cahaya Islam yang pertama kali menyala di Samudra Pasai, kini telah menyebar ke seluruh Nusantara, bagaikan bintang-bintang yang tak pernah redup. Di batu nisannya kelak tertulis, "Malik, penutur cahaya yang menyalakan